Pagi Saklar. Sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga dengan judul perikop Doa Salomo Memohon Hikmat. Jadi pada perikop ini diceritakan bahwa suatu hari Raja Salomo ini pergi ke Gibeon dan mempersembahkan 1000 korban persembahan di sana. Karena waktu itu Gibeon adalah satu buah bukit tempat persembahan yang paling besar yang ada di Israel. Dan pada malam hari ketika Salomo ini tertidur, maka datanglah Tuhan dan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak ingin kuberikan kepadamu. Dan setelah Salomo mengucap syukur atas jabatannya sebagai raja, maka Salomo ini meminta hati yang paham untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dapat memimpin dan menghakimi orang Israel dengan benar. Dan permintaan ini adalah permintaan yang sangat baik di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tidak saja memberikan hikmat kepada Raja Salomo, ya. Tuhan mengatakan bahwa nanti sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang seperti dia berhikmatnya, tapi juga Tuhan memberikan kekayaan dan juga kemuliaan atas Raja Salomo. Dan kita mencatat bahwa Salomo adalah salah satu raja yang paling kaya yang pernah ada. Kekayaannya tidak tertandingi sebelum dan sesudah zamannya dia. Dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana Salomo ini memilih apa yang paling tepat, atau bagaimana Salomo ini memilih pilihan yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan melted. Yaitu apa? Salomo ini tidak menjadi seorang raja yang greedy, tidak menjadi raja yang egois. Permintaan Raja Salomo ini adalah bukan permintaan yang untuk memuaskan dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak meminta nyawa musuhmu, engkau tidak meminta kekayaan, tapi meminta hikmat. Oleh karena itu Tuhan menambahkan banyak hal dalam kehidupan Salomo. Karena sekali lagi Salomo meminta bagian yang paling tepat. Apa itu? Hati yang bijaksana. Tapi hati yang bijaksana ini supaya apa? Supaya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Supaya melalui kehidupan Salomo ini, rencana Tuhan atas Salomo, rencana Tuhan atas Israel bisa digenapi. Dan itulah yang membuat hati Tuhan menjadi sangat tersentuh. Sehingga Tuhan tidak hanya memberikan hikmat, tetapi juga kekayaan yang sangat besar yang tidak akan ada pernah lagi sebelum dan sesudah Raja Salomo. Dan pada perikop ini kita melihat bahwa Tuhan itu memiliki pola. Tuhan itu memiliki satu buah aturan main yang akan terus berulang. Ya, kita melihat bagaimana di sini Raja Salomo itu tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana Raja Salomo ini belajar meminta kepada Tuhan supaya dia memperoleh hikmat, supaya melalui hikmat itu dia bisa melayani Tuhan dengan lebih baik, supaya melalui hikmat itu dia bisa melayani orang Israel, supaya melalui hikmat itu rencana Tuhan bisa digenapi dalam dirinya sendiri dan atas Israel, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pola ini juga yang terulang ketika ribuan tahun kemudian, dan Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah pattern yang berlaku dalam kerajaan sorga. Pattern yang berlaku dalam kerajaan sorga adalah berkat, kemuliaan, dan lain-lain. Itu hanya faktor bonus. Dalam kerajaan sorga, kehidupan kita diajar oleh Tuhan supaya tidak fokus kepada diri kita sendiri, tapi kita fokus bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana memenuhi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Karena begini, apabila kita fokus melayani Tuhan, fokus bagaimana menggenapi apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kita, artinya begini, kita menempatkan Tuhan menjadi raja, kita menempatkan Tuhan menjadi majikan, kita menempatkan Tuhan sebagai orang yang memberikan perintah, yang perintahnya harus kita hidupi. Artinya kita memperhamba diri kita. Dan status hamba dan Tuhan, maka status hamba ini kehidupannya ditanggung oleh Tuhannya. Begitu juga dengan kita. Kita fokus menghidupi kebenaran, fokus hidup
sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka sejatinya segala kebutuhan kita Tuhan akan tambahkan. Segala apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan akan berikan. Dan ini menjadi pola yang paten sekali dalam kerajaan sorga. Polanya apa? Cari apa maunya Tuhan, layani Tuhan, dan ingat, apabila kita melayani Tuhan, cari apa yang maunya Tuhan, maka pada saat yang bersamaan kita juga pasti mempunyai kemampuan untuk mengasihi orang-orang sekitar kita. Karena sekali lagi, mustahil kita mengatakan kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi orang-orang sekitar kita. So, teman-teman, pada pagi hari ini, inilah yang harus kita pelajari bersama-sama, bahwa mulai hari ini kita harus melatih diri kita untuk memiliki kesadaran bahwa kita hidup bukan untuk diri kita semata-mata, tapi kita hidup untuk melayani Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dan apabila kita menyenangkan Tuhan, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi, tugas yang utama, berkat adalah faktor pelengkap, atau berkat adalah faktor akibat daripada kebenaran yang kita hidupi. So, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di saklar hari yang ke-97. Tetap semangat baca Alkitabnya, dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semangat pagi.